Abdullah bin Sabah adalah sosok yang misterius dan penuh kontroversi dalam sejarah Islam. Beberapa sumber mengklaim bahwa ia adalah seorang Yahudi dari Yaman yang kemudian memeluk Islam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun, kehadirannya di panggung sejarah lebih banyak dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang mengubah jalannya sejarah umat Islam. Lahir di Yaman, Abdullah bin Sabah tumbuh dalam lingkungan Yahudi yang kuat. Yaman pada masa itu adalah salah satu pusat komunitas Yahudi yang cukup besar di semenanjung Arab. Namun, kehidupan awalnya tidak banyak tercatat dalam sejarah. Ia kemudian memeluk Islam, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa konversinya bukanlah murni atas dasar keyakinan, melainkan dengan niat tersembunyi untuk menabur benih kekacauan di tengah-tengah komunitas Muslim. Saat memeluk Islam, Abdullah bin Sabah mulai mengelilingi kota-kota besar di kekhalifahan, seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Di setiap tempat yang disinggahinya, ia mulai menyebarkan ajaran yang memicu perpecahan. Salah satu ide yang ia bawa adalah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pewaris yang sah dari Nabi Muhammad, dan bahwa Ali telah dizalimi oleh para khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ajaran ini awalnya tidak begitu menarik perhatian, tetapi di tengah ketegangan politik yang mulai muncul di masa kekhalifahan Utsman, gagasan tersebut mulai mendapatkan pengikut. Kekhalifahan Utsman bin Affan pada masa itu memang mulai menghadapi sejumlah pemberontakan. Banyak yang merasa tidak puas dengan kebijakan Utsman yang dianggap lebih mengutamakan keluarganya dalam pemerintahan, nepotisme. Abdullah bin Sabah dengan kemahirannya dalam memanipulasi opini publik memanfaatkan situasi ini. Ia menyebarkan desas-desus bahwa Nabi Muhammad telah menetapkan Ali sebagai penerusnya dan bahwa kepemimpinan Utsman adalah ilegal. Gagasan ini, meskipun bertentangan dengan pandangan mayoritas umat Islam, mulai mendapat dukungan di kalangan kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kekhalifahan. Berkat pengaruhnya yang kuat di kalangan masyarakat, Abdullah bin Sabah berhasil membentuk kelompok-kelompok oposisi di berbagai kota. Salah satu tindakan terbesar yang dikaitkan dengannya adalah provokasi pemberontakan yang berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Utsman dibunuh oleh para pemberontak di rumahnya sendiri, situasi politik di kalangan umat Islam semakin memanas dan jalan menuju fitnah pertama atau Perang Saudara Islam terbuka lebar. Setelah kematian Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun, situasi tetap tidak tenang. Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya terus mendorong agenda bahwa Ali adalah pemimpin yang dipilih Tuhan, bahkan sampai ke titik menyatakan bahwa Ali memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ajaran ini kemudian dikenal sebagai ajaran ekstremis Syiah awal, meskipun mayoritas Syiah menolak pandangan ekstrem ini. Akhir dari kisah Abdullah bin Sabah tidak begitu jelas. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib sendiri akhirnya menghukum Abdullah bin Sabah karena ajaran-ajaran sesatnya. Ada pula yang menyebutkan bahwa ia terus melanjutkan kegiatannya dalam bayang-bayang hingga akhirnya menghilang dari catatan sejarah. Namun, yang pasti, dampak yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Sabah sangat besar. Ia dianggap sebagai salah satu faktor yang mempercepat perpecahan di antara umat Islam pada masa-masa awal. Tokoh ini, meskipun diperdebatkan keberadaannya, tetap menjadi salah satu karakter yang sering disebut ketika membahas asal-usul berbagai konflik dalam sejarah Islam. Abdullah bin Sabah adalah tokoh kontroversial dalam sejarah Islam, terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi pada masa awal kekhalifahan. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengannya. Pertama, Abdullah bin Sabah dan para Yahudi. Di sebuah kota tua di Yaman, Abdullah bin Sabah lahir dan tumbuh di tengah-tengah komunitas Yahudi yang taat. Ayahnya, seorang pedagang kain, adalah tokoh terpandang di antara kaum Yahudi Yaman. Sejak kecil, Abdullah diajarkan tentang Taurat dan hukum-hukum Yahudi. Namun, dalam dirinya ada rasa penasaran dan ambisi yang besar untuk mencari jalan hidup yang lebih besar dari sekadar berdagang seperti ayahnya. Suatu hari, saat beranjak dewasa, Abdullah duduk di rumah bersama ayahnya, membicarakan kabar yang ramai diperbincangkan di seantero Yaman. "Ayah, aku mendengar tentang seorang pria di Makkah, namanya Muhammad. Beberapa orang bilang dia seorang nabi," ucap Abdullah dengan nada penuh rasa ingin tahu. Ayahnya menatap tajam, mengerutkan kening. "Nabi, Muhammad itu hanyalah orang Arab. Dia bukan dari keturunan yang dijanjikan, bukan dari Bani Israel. Jangan kau tertipu oleh orang-orang Arab." Namun, Abdullah tidak berhenti memikirkan sosok Muhammad. Dari waktu ke waktu, ia mendengar kisah-kisah tentang ajaran baru yang disampaikan Muhammad, ajaran yang menyeru kepada keesaan Tuhan, menyerupai apa yang dia pelajari dari Taurat.
Perlahan, hatinya mulai tertarik. Beberapa tahun kemudian setelah kekhalifahan Islam meluas, Abdullah bin Sabah memutuskan untuk memeluk Islam. Namun, di balik konversi itu, ada niat tersembunyi yang jauh dari sekadar keyakinan pada agama baru ini. Abdullah melihat kesempatan besar untuk memainkan peran dalam politik kekhalifahan yang mulai berkembang. "Aku akan pergi ke Mesir," kata Abdullah kepada sekelompok pengikutnya yang juga berasal dari latar belakang Yahudi, kini telah memeluk Islam. "Mengapa Mesir, wahai Abdullah?" tanya salah satu dari mereka. "Karena di sana, ketidakpuasan terhadap Utsman bin Affan semakin besar. Mereka tidak puas dengan kebijakannya. Aku akan memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk membawa perubahan besar dalam kekhalifahan." Abdullah pun melakukan perjalanan ke Mesir, Kufah, dan Basrah, menyebarkan gagasannya dengan cerdik. Di setiap kota yang dia singgahi, ia memulai diskusi-diskusi dengan cara yang seolah-olah dia adalah seorang pencari kebenaran. Suatu hari di Kufah, Abdullah berkumpul dengan sekelompok pria di sebuah pasar. Ia mulai berbicara dengan suara pelan, namun jelas, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. "Kalian tahu," katanya dengan nada hati-hati, "Khalifah Utsman tidak menjalankan pemerintahan dengan adil. Dia lebih mementingkan keluarganya dan banyak dari kita yang mulai merasa tertindas." Salah seorang dari kerumunan itu menanggapi, "Apa yang bisa kita lakukan? Utsman dipilih oleh para sahabat terdekat Nabi." Abdullah tersenyum tipis. "Apakah kalian tidak tahu? Nabi Muhammad sebelum wafatnya telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Ali adalah orang yang paling berhak atas kepemimpinan ini, tapi orang-orang tidak mengindahkan wasiat ini." Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka tampak mulai setuju dengan apa yang dikatakan Abdullah. "Jika kita benar-benar mencintai Nabi, kita harus menegakkan keadilan bagi Ali," lanjut Abdullah dengan tegas. "Ali adalah pilihan Tuhan, dia pemimpin yang sesungguhnya." Di tempat lain, para pemimpin Islam mulai mendengar desas-desus tentang ajaran baru ini. Mereka mendengar bahwa Abdullah bin Sabah telah mengklaim bahwa Ali memiliki sifat-sifat ketuhanan, bahwa dia adalah imam yang suci dan tak boleh ditentang. Kekacauan pun mulai merebak di kalangan umat Islam. Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi khalifah mendengar tentang gerakan Abdullah bin Sabah. Merasa risau, Ali memanggil beberapa penasihatnya. "Siapa pria ini, Abdullah bin Sabah, yang menyebarkan kebohongan tentang diriku?" tanya Ali dengan nada prihatin. "Dia seorang mantan Yahudi dari Yaman, ya Amirul Mukminin," jawab seorang penasihat. "Dia mengajarkan hal-hal yang berbahaya, mengatakan bahwa engkau memiliki sifat-sifat ketuhanan." Ali menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Ini fitnah besar. Tidak boleh ada manusia yang disamakan dengan Tuhan. Aku hanyalah hambanya. Kita harus menghentikan ajarannya sebelum kerusakan ini semakin menyebar." Ali pun memerintahkan agar Abdullah bin Sabah ditangkap dan diadili. Ketika dihadapkan kepada Ali, Abdullah mencoba membela diri. "Aku hanya berbicara kebenaran, wahai Ali," katanya dengan tenang. "Engkau adalah pemimpin yang dipilih Tuhan, dan aku hanya menyampaikan apa yang aku yakini." Ali menatapnya dengan tajam. "Engkau telah menyesatkan umat, Abdullah. Ajaranmu adalah kebohongan. Aku hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada manusia yang setara dengannya." Setelah pengadilan, Abdullah bin Sabah dihukum karena ajarannya yang dianggap menyimpang. Namun, benih-benih perpecahan yang ia tanam telah berakar di berbagai tempat, dan pengaruhnya terus terasa dalam konflik-konflik politik di masa depan. Dengan berakhirnya perjalanan Abdullah bin Sabah, sejarah Islam tidak pernah benar-benar sama. Fitnah dan perpecahan yang ia timbulkan terus menggema di sepanjang masa, menjadi peringatan akan bahaya ambisi pribadi yang diselimuti oleh kedok agama. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Sabah, seorang yang penuh teka-teki dan kontroversial, telah lama menyusuri jalan-jalan di kota-kota besar Islam dengan agenda tersembunyinya. Dengan licik, ia menebarkan gagasan tentang Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi dan menantu Rasulullah, sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan. Namun, gagasan Abdullah bukan hanya sekadar dukungan politik. Ia melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Ali memiliki sifat-sifat ketuhanan. Suatu hari, di kota Kufah, Abdullah bin Sabah dan beberapa pengikutnya duduk berkumpul di tengah pasar yang ramai. Di sana, Abdullah mulai berbicara dengan suara yang rendah, tapi jelas dan penuh keyakinan. "Kalian tahu," kata Abdullah, "Ali bukan hanya sekadar khalifah. Dia lebih dari itu. Nabi Muhammad telah memberikan tanda-tanda bahwa Ali adalah orang yang dipilih Tuhan, bukan hanya sebagai pemimpin dunia, tapi juga sebagai perwujudan kehendak ilahi."
Seorang pemuda yang duduk di dekatnya bertanya penuh kebingungan, "Apa maksudmu, Abdullah? Bagaimana bisa Ali memiliki sifat ketuhanan? Bukankah dia manusia biasa seperti kita?" Abdullah tersenyum tipis, menatap pemuda itu dengan mata yang bersinar penuh keyakinan. "Kau belum mengerti, anak muda. Ali bukan hanya manusia biasa. Dia adalah cahaya yang memimpin kita. Dia yang terpilih untuk memegang kebenaran. Ketika kita melihat Ali, kita melihat cerminan Tuhan." Kata-kata ini menyebar seperti api di seluruh Kufah. Orang-orang mulai membicarakan gagasan baru ini, dan beberapa di antaranya mulai memandang Ali dengan cara yang sangat berbeda. Bagi Abdullah bin Sabah, ini adalah kemenangan kecil di tengah jalan panjang menuju tujuan yang lebih besar. Namun, tidak semua orang menerima ajaran ini. Segera setelah berita tentang Abdullah dan pengikutnya mencapai telinga Ali bin Abi Thalib, Ali merasa sangat terganggu. Dia adalah seorang yang taat, rendah hati, dan sangat menentang segala bentuk pemujaan terhadap manusia. Baginya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah, dan manusia hanyalah makhluk ciptaannya. Suatu sore, Ali memanggil beberapa penasihat dan sahabatnya ke istananya di Kufah. Di dalam ruangan yang sederhana, Ali duduk dengan wajah yang tenang, namun di balik ketenangannya tersimpan kegelisahan. "Aku mendengar tentang seorang pria bernama Abdullah bin Sabah," kata Ali sambil menatap para penasihatnya satu persatu. Dia mengatakan hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Apa benar dia menyebarkan ajaran bahwa aku memiliki sifat ketuhanan? Seorang penasihat tua yang telah mendampingi Ali sejak masa-masa awal Islam mengangguk pelan. "Ya, Amirul Mukminin, dia menyebarkan ajaran sesat itu di Kufah dan beberapa orang mulai mempercayainya." Ali menghela napas panjang, merasa berat mendengar laporan itu. "Ini fitnah yang sangat berbahaya," kata Ali dengan suara rendah tapi penuh kekuatan. "Tidak ada manusia yang bisa disamakan dengan Tuhan. Aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lebih." Penasihat lain berbicara dengan cemas. "Apa yang harus kita lakukan, ya Ali? Abdullah semakin mendapatkan pengikut, dan jika ini dibiarkan, bisa menyebabkan perpecahan besar di kalangan umat." Ali berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. "Kita harus bertindak cepat. Abdullah bin Sabah harus diadili. Ajarannya tidak boleh dibiarkan menyebar lebih jauh." Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Sabah dipanggil untuk menghadap Ali bin Abi Thalib. Di depan Ali, Abdullah berdiri dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Ali memandangnya dengan mata yang penuh kekecewaan. "Apa yang kau ajarkan, Abdullah?" tanya Ali dengan suara yang dalam namun penuh rasa prihatin. "Mengapa kau menyebarkan kebohongan bahwa aku memiliki sifat ketuhanan? Kau tahu ini tidak benar." Abdullah tersenyum tipis, seolah-olah ia memiliki kebenaran yang tidak diketahui orang lain. "Aku hanya menyampaikan apa yang aku yakini, wahai Ali. Engkau adalah orang pilihan Tuhan. Aku melihat cahaya ilahi dalam dirimu. Kau adalah pemimpin umat, dan lebih dari itu, kau adalah perwujudan dari kehendak Tuhan." Ali menggelengkan kepalanya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tidak, Abdullah. Aku adalah manusia biasa. Aku tidak lebih dari seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau telah menyesatkan banyak orang dengan ajaranmu. Ini adalah dosa besar." Namun, Abdullah tetap bersikukuh. "Kau mungkin tidak melihatnya, Ali, tapi aku dan para pengikutku tahu kebenarannya. Kami melihat tanda-tanda yang tidak bisa disangkal." Ali menatap Abdullah dengan tatapan tajam. "Tanda-tanda? Satu-satunya tanda adalah bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Semua manusia, termasuk aku, hanyalah hambanya. Tidak ada manusia yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Dan kau telah memecah belah umat dengan ajaranmu." Ali kemudian memutuskan bahwa Abdullah bin Sabah harus diusir dari Kufah dan ajarannya harus dihentikan. Beberapa pengikut Abdullah dihukum karena ikut menyebarkan kebohongan ini, sementara Abdullah sendiri dipaksa pergi jauh dari pusat kekhalifahan. Namun, meski Abdullah diusir, benih perpecahan yang ia tanam telah tumbuh. Beberapa orang tetap percaya pada ajarannya, meski kebanyakan menolaknya. Abdullah bin Sabah akhirnya menghilang dari panggung sejarah, tapi jejak yang ia tinggalkan terus mempengaruhi perjalanan umat Islam di masa-masa mendatang. Ali bin Abi Thalib dengan penuh kesedihan terus berjuang untuk menyatukan umat yang mulai terpecah. Namun, kekacauan yang ditimbulkan oleh tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Sabah meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam, sebuah peringatan akan bahaya ketika ambisi pribadi dicampur dengan agama. Ketiga, fitnah pertama, Perang Saudara Islam. Di tengah masa kejayaan Islam, ketika kekhalifahan Utsman bin Affan memimpin,
ketegangan mulai membara. Rasa ketidakpuasan menyusup di antara umat Islam dan salah satu tokoh yang berdiri di tengah kegaduhan ini adalah Abdullah bin Saba. Abdullah, seorang mantan Yahudi dari Yaman yang telah memeluk Islam, tidak hanya dikenal karena latar belakangnya, tetapi juga karena gagasannya yang mengobarkan api perpecahan di dalam masyarakat Muslim. Ia memandang bahwa ada celah untuk memanfaatkan ketidakpuasan yang kian membesar terhadap Utsman demi agendanya sendiri. Di Mesir, Abdullah sering mengumpulkan kelompok-kelompok kecil dari kaum Muslim yang tidak puas dengan kebijakan Utsman. Pada suatu malam yang gelap, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Abdullah berbicara kepada pengikutnya dengan penuh semangat. Utsman telah menyeleweng dari ajaran Nabi. Ia memerintah dengan tangan keluarganya, menjadikan kerabatnya sebagai penguasa di berbagai wilayah. Ini bukan keadilan. Nabi telah memberikan kita petunjuk bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang seharusnya memimpin setelah beliau. Utsman telah mengkhianati wasiat ini. Salah seorang pengikutnya bertanya, "Tetapi, Abdullah, apa yang bisa kita lakukan? Utsman adalah khalifah yang sah. Banyak sahabat yang mendukungnya." Abdullah menggelengkan kepala, wajahnya tampak serius. "Kita harus bertindak. Aku telah mengirim pesan ke Kufah dan Basrah, dan mereka juga merasakan hal yang sama. Utsman harus digulingkan, dan Ali harus diangkat sebagai khalifah. Inilah keadilan yang kita cari." Percakapan itu menjadi awal dari konspirasi yang lebih besar. Abdullah bin Saba dengan cerdas memanfaatkan ketidakpuasan politik, mulai menyebarkan gagasannya bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang memiliki hak untuk memimpin umat Islam. Ia menggunakan argumen agama, mengklaim bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Ali sebagai penerusnya, dan bahwa pemerintahan Utsman adalah sebuah pelanggaran terhadap kehendak ilahi. Tak lama kemudian, kelompok-kelompok pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basrah mulai berkumpul di sekitar Madinah. Mereka menuntut agar Utsman turun dari jabatannya sebagai khalifah. Abdullah bin Saba berada di tengah-tengah para pemberontak ini, menghasut mereka dengan kata-kata yang tajam dan penuh semangat. Pada suatu malam di Madinah, seorang utusan datang menemui Utsman bin Affan. Wajah utusan itu tampak cemas, dan Utsman yang sudah mendengar kabar tentang gerakan pemberontakan memandangnya dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi di luar sana?" tanya Utsman dengan nada tegas, meski wajahnya terlihat lelah. "Ya Khalifah," jawab utusan itu dengan hati-hati, "rakyat Mesir, Kufah, dan Basrah telah berkumpul di sekitar Madinah. Mereka menuntut Anda mundur." Utsman terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara tenang, "Mereka tak mengerti. Aku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Beberapa hari kemudian, kelompok-kelompok pemberontak mulai mengepung rumah Utsman. Abdullah bin Saba terus menyebarkan propaganda bahwa pemerintahan Utsman adalah penyimpangan dan bahwa Ali harus menjadi pemimpin. Dengan pengikutnya yang terus bertambah, ia berhasil menggerakkan para pemberontak untuk mengambil tindakan yang lebih keras. Puncaknya terjadi ketika para pemberontak menyerbu rumah Utsman. Dalam keheningan yang mencekam, Utsman yang sedang membaca Al-Quran dibunuh oleh para penyerang. Kematian Utsman mengguncang seluruh dunia Islam. Kekhalifahan yang dulu kokoh kini retak, dan fitnah pertama, Perang Saudara Islam pun dimulai. Di tengah kekacauan ini, Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah. Namun, kedamaian tidak serta-merta kembali. Meskipun banyak yang setia kepada Ali, ada juga yang menentang pemerintahannya, termasuk Aisyah, istri Nabi Muhammad, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah, yang tidak menerima pemerintahan Ali begitu saja. Perang saudara tak terhindarkan. Dalam peristiwa besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin, umat Islam terpecah menjadi dua kubu, antara mereka yang mendukung Ali dan yang menentangnya. Abdullah bin Saba terus memainkan perannya di balik layar, mendorong para pengikutnya untuk setia kepada Ali. Namun, ajarannya tentang Ali sebagai pemimpin ilahi mulai membuat masalah. Bahkan Ali sendiri akhirnya merasa gerah dengan sikap ekstrim Abdullah bin Saba. Suatu hari, setelah pertempuran yang melelahkan, Ali memanggil beberapa sahabatnya. Di dalam tenda pertempuran yang sederhana, wajah Ali terlihat penuh dengan kesedihan dan kekhawatiran. "Apa yang telah terjadi dengan umat ini?" tanya Ali dengan suara lelah. "Saudara melawan saudara, dan darah muslim tumpah di tanah ini. Ini bukanlah yang diajarkan oleh Nabi." Seorang sahabatnya menjawab, "Ini semua dimulai sejak Abdullah bin Saba menyebarkan ajaran bahwa
engkau adalah satu-satunya pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orang bahkan menganggapmu memiliki sifat ketuhanan. Apa yang harus kita lakukan terhadapnya, wahai Amirul Mukminin? Ali menghela napas panjang. Ini bukan jalan yang benar. Aku tidak lebih dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang setara dengan Tuhan. Ajaran Abdullah bin Sabah telah menyesatkan banyak orang, dan kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ali memutuskan untuk menghentikan pengaruh Abdullah bin Sabah. Beberapa pengikut ekstremis Abdullah dihukum, dan Abdullah sendiri diasingkan. Namun, kerusakan yang telah ditimbulkannya tidak mudah untuk diperbaiki. Fitnah telah mencabik-cabik persatuan umat Islam, dan perang saudara terus berlanjut selama bertahun-tahun, meninggalkan luka yang dalam di dalam hati umat. Kisah Abdullah bin Sabah dan perannya dalam fitnah pertama adalah salah satu yang penuh dengan intrik, ambisi, dan perpecahan. Meskipun akhirnya ia diasingkan, jejaknya dalam sejarah Islam tetap terasa hingga kini, menjadi peringatan akan bahaya ambisi pribadi yang dibungkus dengan kedok agama. Keempat, pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dunia Islam membentang luas dari semenanjung Arab hingga wilayah Afrika Utara dan Persia. Di bawah kepemimpinannya, banyak perubahan dan kebijakan diterapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah satu tokoh yang memanfaatkan situasi ini adalah Abdullah bin Sabah, seorang mantan Yahudi dari Yaman yang telah memeluk Islam, tetapi membawa agenda tersembunyi. Abdullah bin Sabah dikenal sebagai sosok yang penuh ambisi. Dengan kecerdasannya, ia menyusuri kota-kota besar seperti Mesir, Kufah, dan Basrah, menanam benih kebencian terhadap Khalifah Utsman. Ia melihat kesempatan besar dalam ketidakpuasan sebagian umat terhadap Utsman, yang dianggap terlalu mengutamakan kerabatnya dalam posisi-posisi penting pemerintahan. Pada suatu malam di Mesir, Abdullah bin Sabah mengumpulkan para pengikutnya di sebuah ruangan gelap. Di sana, dengan suara yang penuh semangat, ia mulai berbicara. Saudara-saudaraku, apakah kalian tidak melihat ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan Utsman? Tanyanya dengan nada tajam. Ia telah mengangkat keluarganya menjadi penguasa di berbagai wilayah, sementara banyak dari kalian yang layak tidak diberikan kesempatan. Ini adalah pengkhianatan terhadap umat. Seorang pria dari kerumunan menjawab, "Tapi Abdullah, Utsman adalah sahabat Nabi. Bagaimana mungkin kita melawannya?" Abdullah tersenyum licik, matanya bersinar penuh keyakinan. "Benar, Utsman adalah sahabat Nabi. Tapi apakah sahabat Nabi tidak bisa berbuat salah? Apakah kalian lupa bahwa Nabi Muhammad telah memberi petunjuk bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penerus yang sejati? Aku mendengar sendiri bahwa Nabi telah menunjuk Ali, namun hak ini dirampas oleh Utsman dan pendahulunya." Desas-desus yang disebarkan Abdullah bin Sabah mulai menyebar seperti api. Orang-orang yang merasa kecewa dengan kebijakan Utsman mulai meragukan kepemimpinannya. Abdullah dengan mahir memanfaatkan situasi ini untuk membangkitkan pemberontakan di berbagai wilayah. Di Mesir, Kufah, dan Basrah, kelompok-kelompok yang tak puas mulai berkumpul, merencanakan sesuatu yang lebih besar. Suatu sore di Madinah, Utsman bin Affan duduk di rumahnya yang sederhana. Meski telah menjadi khalifah selama bertahun-tahun, ia tetap hidup dalam kesederhanaan. Namun, ketenangan itu kini terganggu oleh laporan-laporan yang datang dari berbagai daerah tentang pemberontakan yang semakin dekat. Wajah Utsman tampak penuh dengan kekhawatiran saat ia berbicara dengan salah seorang sahabatnya. "Apa yang terjadi, wahai sahabat? Mengapa umat yang dulu bersatu kini mulai terpecah?" tanya Utsman dengan suara berat. Sahabat itu menjawab, "Ada seorang pria bernama Abdullah bin Sabah yang menyebarkan kebencian terhadap Anda, ya Khalifah. Dia mengatakan bahwa Anda telah menyelewengkan amanah dan menuduh bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penerus sejati Rasulullah." Utsman terdiam sejenak, merasakan beratnya tuduhan yang dilemparkan kepadanya. "Ini adalah fitnah besar," katanya dengan penuh kepiluan. "Aku selalu mencoba yang terbaik untuk menegakkan kebenaran, tapi sepertinya ketidakpuasan telah menguasai hati mereka." Sementara itu, di Mesir, Abdullah bin Sabah terus menghasut para pemberontak. Dalam sebuah pertemuan rahasia, ia berbicara dengan penuh semangat, meyakinkan mereka bahwa tindakan melawan Utsman adalah tindakan yang benar dan mulia.
Kita tidak bisa diam saja menyaksikan kezaliman ini terus berlanjut, seru Abdullah dengan lantang. Utsman telah mengkhianati kita semua. Kita harus pergi ke Madinah, menggulingkannya dan mengangkat Ali sebagai khalifah yang sah. Para pengikut Abdullah yang telah dibakar semangatnya setuju untuk berangkat ke Madinah dan menuntut agar Utsman turun dari jabatannya. Abdullah bin Sabah berhasil menggerakkan gelombang pemberontakan dari berbagai wilayah dan mereka semua berkumpul di Madinah dengan satu tujuan, menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan. Ketika para pemberontak tiba di Madinah, mereka segera mengepung rumah Utsman. Abdullah bin Sabah, meskipun tidak berada di garis depan, terus mendorong agar mereka tidak mundur. Tekanan semakin meningkat dan para pemberontak menuntut agar Utsman turun tahta. Namun, Utsman, meskipun dalam bahaya, tetap tenang dan berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari yang panas di tengah kepungan, beberapa sahabat Utsman datang menemuinya, menawarkan untuk melindunginya dan berperang melawan para pemberontak. Salah seorang sahabat yang setia berkata dengan penuh kekhawatiran, "Ya Khalifah, izinkan kami untuk melawan mereka. Kami tidak bisa membiarkan mereka membunuh Anda." Namun, Utsman menggelengkan kepala, senyumnya tenang dan damai. "Tidak," katanya dengan lembut. "Aku tidak ingin ada darah muslim yang tertumpah karena diriku. Jika mereka ingin membunuhku, biarlah. Aku berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hari itu, rumah Utsman diserbu oleh para pemberontak. Dalam kesunyian yang mencekam, Utsman sedang membaca Al-Quran ketika para penyerang masuk dan membunuhnya dengan kejam. Darah Utsman membasahi lembaran-lembaran Al-Quran yang ia pegang, sebuah simbol dari ketabahan dan ketulusan seorang pemimpin yang memilih untuk tidak melawan demi menjaga persatuan umat. Kematian Utsman mengguncang seluruh dunia Islam. Peristiwa itu menjadi awal dari fitnah pertama, perang saudara yang akan memecah belah umat Islam selama bertahun-tahun. Meskipun Abdullah bin Sabah berhasil memanfaatkan ketidakpuasan dan menyulut pemberontakan, tindakannya membawa kehancuran besar. Perpecahan antara kaum muslim menjadi semakin nyata dan warisan yang ia tinggalkan adalah luka yang dalam di tengah-tengah masyarakat Islam. Setelah kematian Utsman, Ali bin Abi Thalib akhirnya diangkat menjadi khalifah. Namun, masa kepemimpinannya tidak tenang karena perpecahan dan konflik terus berlangsung. Abdullah bin Sabah, meskipun telah menghilang dari panggung utama sejarah, tetap diingat sebagai sosok yang memicu salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam. Kisah ini menjadi pengingat bahwa ambisi pribadi yang dibungkus dengan agenda politik bisa membawa kehancuran besar, meskipun awalnya tampak sebagai perjuangan yang benar. Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang intrik dan kontroversi, nama Abdullah bin Sabah mulai pudar dari ingatan sebagian besar umat Islam. Namun, dampak dari ajaran-ajarannya terus berlanjut, terutama di kalangan kelompok-kelompok yang terpecah selama fitnah pertama. Meski ia tidak lagi aktif secara terang-terangan, pengaruh yang ia tinggalkan tetap menyebar, merusak persatuan umat Islam. Setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan dan diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Abdullah bin Sabah menemukan tempat di antara mereka yang menganggap Ali sebagai pemimpin sah yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad. Namun, ketika ajarannya mulai menyimpang, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri merasa gerah dengan pemikiran-pemikiran ekstrem yang disebarkan oleh Abdullah. Ajaran bahwa Ali memiliki sifat ketuhanan membuat banyak orang semakin resah. Abdullah menyebarkan gagasan bahwa Ali adalah perwujudan kehendak Tuhan di bumi. Dalam banyak hal, ia memutarbalikkan konsep kepemimpinan Islam, mengaburkan batas antara manusia dan Tuhan, sesuatu yang sangat ditentang oleh mayoritas Muslim, termasuk Ali sendiri. Pada suatu hari, setelah Perang Siffin, di mana umat Islam terpecah menjadi dua kubu, Ali mendengar laporan bahwa Abdullah bin Sabah telah menyebarkan ajaran baru di tengah pengikutnya. Wajah Ali tampak muram saat ia mendengar kabar itu, dan dengan rasa prihatin, ia memanggil para penasihatnya ke dalam tenda pertempurannya di Kufah. "Abdullah bin Sabah," kata Ali perlahan, "dia telah melangkah terlalu jauh. Apa yang dia ajarkan tidak hanya menyimpang, tapi juga berbahaya. Ini bukan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad." Salah seorang penasihatnya, seorang sahabat yang telah lama mendampingi Ali, menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Apa yang akan kau lakukan, Amirul Mukminin? Dia memiliki pengikut yang cukup banyak dan mereka mulai mempercayai bahwa engkau adalah Tuhan di bumi." Ali menghela napas panjang. "Aku tidak pernah mengajarkan itu. Aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak lebih. Jika Abdullah bin Sabah terus menyebarkan ajaran ini, umat akan semakin terpecah. Kita tidak bisa membiarkannya berlanjut. Tak lama setelah percakapan itu, Ali memerintahkan agar Abdullah bin Sabah ditangkap. Pasukan dikirim untuk mencari dan menangkap pria yang telah menyebabkan begitu banyak kekacauan. Abdullah, yang dulu tampak begitu percaya diri dan penuh keyakinan, kini mulai merasakan bayang-bayang kehancuran mendekatinya. Di suatu tempat di pinggiran Kufah, Abdullah bin Sabah bersembunyi di rumah seorang pengikut setianya. Malam itu terasa sunyi, hanya ada suara angin yang berhembus melewati celah-celah jendela. Abdullah duduk dengan tenang, meski pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Ia tahu bahwa Ali telah memerintahkan penangkapannya, dan kali ini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seorang pengikut setianya masuk ke dalam ruangan dengan wajah panik. "Abdullah, pasukan Ali sedang mencarimu. Apa yang harus kita lakukan? Mereka mungkin akan tiba kapan saja." Abdullah tetap tenang, meskipun hatinya penuh kegelisahan. "Aku sudah tahu saat ini akan datang. Tidak ada tempat untuk lari lagi. Tapi ingatlah, ajaranku akan terus hidup. Apa yang aku yakini adalah kebenaran. Dan meskipun aku tidak lagi di sini, ide-ideku akan terus tersebar." Malam itu, pasukan Ali akhirnya menemukan tempat persembunyian Abdullah bin Sabah. Dengan sedikit perlawanan, mereka berhasil menangkapnya. Abdullah, yang dulunya penuh dengan keyakinan dan keberanian, kini tampak lelah. Ia dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Di hadapan khalifah yang pernah ia puja sebagai perwujudan Tuhan, Abdullah berdiri dengan kepala tertunduk. Ali memandangnya dengan tatapan yang penuh kesedihan dan kekecewaan. "Abdullah," kata Ali dengan suara tenang namun tegas, "apa yang telah kau lakukan kepada umat ini? Kau menyebarkan fitnah dan kebohongan. Kau menyesatkan banyak orang dengan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad." Abdullah menatap Ali, matanya menyala dengan sisa-sisa keyakinan yang ia miliki. "Aku hanya berbicara kebenaran, wahai Ali. Engkau adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Engkau lebih dari sekadar manusia biasa. Aku melihat cahaya ilahi dalam dirimu." Ali menggelengkan kepalanya, jelas kecewa. "Tidak, Abdullah. Tidak ada manusia yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Aku hanyalah hambanya, seperti yang lain. Apa yang kau ajarkan adalah kebohongan, dan itu telah memecah belah umat ini." Setelah pengadilan singkat, Abdullah bin Sabah dijatuhi hukuman. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia diasingkan ke suatu tempat yang jauh, sementara beberapa catatan lain menyatakan bahwa ia dieksekusi karena ajarannya yang dianggap sangat berbahaya. Apapun akhir pastinya, kisah Abdullah bin Sabah berakhir dengan tragis. Wafatnya Abdullah bin Sabah tidak mengakhiri dampak dari ajaran-ajarannya. Benih perpecahan yang ia tanam terus tumbuh, membawa umat Islam ke dalam konflik dan pertikaian yang berkepanjangan. Banyak pengikutnya yang tetap setia pada ajaran yang ia tinggalkan, meskipun mayoritas umat Islam menolaknya. Abdullah bin Sabah, meskipun hilang dari panggung sejarah, tetap menjadi sosok yang dikenang dalam narasi konflik awal dalam sejarah Islam. Dengan wafatnya, sebuah babak yang kelam dalam sejarah Islam ditutup. Namun, bekas luka yang ditinggalkan oleh perpecahan yang ia ciptakan terus mempengaruhi perjalanan umat Islam selama berabad-abad. Abdullah bin Sabah menjadi simbol dari bahaya ambisi dan fitnah, sebuah pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya tentang pentingnya menjaga persatuan dalam keyakinan yang benar.